Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak jamaah kalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya ungkapan kalimat syukur adalah kalimat yang senantiasa keluar dari lisan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalimat alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah kalimat yang menandakan bahwasanya kita ikhlas, kita ridho, kita menerima atas segenap ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, melalui berkah serta keistimewaan majelis ini, kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita yang berhadir di sini beserta dengan keluarga kita yang ada di rumah sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu melihat celah untuk bersyukur atas setiap karunia nikmat yang saat ini kita jalani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas permukaan bumi ini sebagai percontohan, sebagai role model, sebagai acuan serta panutan kepada sesiapa saja yang menginginkan kebaikan. Karena pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Jadi sesiapa saja, bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti serta mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dia menemukan kecuali kebaikan. Maka kita berharap adanya majelis ini, adanya pertemuan serta silaturahmi pada malam hari ini menjadikan kita semakin bisa, menjadikan kita semakin mampu, menjadikan kita semakin mungkin untuk meneladani setiap akhlak baik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para tabi'in, bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang ada pada Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata bagaimana Al-Qur'an itu bisa dipraktekkan secara nyata. Al-Qur'an itu bisa meresap ke dalam aktivitas serta kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita berharap demikian pula, bukan cuman sekedar untuk menambah pundi-pundi ilmu saja, namun kita meniatkan dalam hati supaya apa yang kita pelajari mampu untuk kita amalkan. Apa yang kita akan bincangkan serta kita bahas pada malam hari ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Karena innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kita akan mendapatkan sesuatu berdasarkan dengan niat kita datang ke sini untuk ngapain. Maka kita niatkan dengan hal-hal yang baik supaya Allah Subhanahu wa taala mengganti dan membuahkan niat kita dengan sesuatu yang baik pula. Dan harapannya kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik daripada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 bulan sepertinya kita tidak bermajelis ini. Karena 2 minggu yang lalu saya masih ingat itu Pak D saya meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima setiap amalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sebuah kajian
yang memiliki tema saya adalah ini semua berawal dari mimpi, Pak ya. 5 ayat pertama sudah saya bahas sebulan yang lalu. Agak saya review sedikit bagaimana kita membahas tentang surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebuah mimpi untuk menjadi sebuah pertanda akan terjadi sebuah peristiwa yang amat sangat besar di kemudian hari. Jadi ingat Bapak-bapak ya. Jadi mimpi kita itu tidak seperti mimpi para nabi. Nek kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Nek kalau seandainya mimpi kita manusia biasa bisa jadi ilham, bisa jadi hanya menjadi bunga-bunga tidur saja. Kemudian karena Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwasanya apa yang dimimpikan Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah sebuah mimpi yang biasa, Nabi Yakub mengatakan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena ketika mimpi tersebut diceritakan fayakidu laka kaida, maka yakidu mereka akan memberikan kepadamu sebuah makar. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan yang salah itu bukan saudara-saudaramu. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin, karena di antara dirimu dan di antara saudaramu ada setan yang senantiasa mengaduk-aduk perasaannya agar mengarahkan kepada sesuatu yang tidak dikenankan dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahaditsa wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Kemudian di sini dalam konteks pembicaraan ayat, Nabi Yakub memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan begitulah kata Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihmu, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan akan mengajarkan kepadamu takwil ataupun apa Pak takwil ini Pak? Tafsir ya, ataupun terjemahan dari mimpi itu sendiri. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa yutimmu ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya alaika atasmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf ditakdirkan untuk menjadi seorang nabi sebagaimana ayahnya yaitu Nabi Yakub. Wa ala ali Yaquba, dan sebagaimana kepada keluarga Yakub, kama atammaha ala abawaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat ini sebelumnya ala abawaika, kepada dua ayahmu. Berarti secara nasab gitu Pak ya, di atasnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah. Ayahnya Nabi Yakub siapa Pak? Nabi Ishak ya. Kemudian Nabi Ishak juga punya ayah. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup untuk ayat ini. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, rabbaka alimun hakim. Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang amat sangat luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang amat sangat berharga kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita melalui Al-Qur'an ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat hujan Pak ya? Menyempurnakan nikmat sebuah anugerah dan karunia yang besar kepada keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus juga ke atas permukaan bumi ini sebagai ikon ketauhidan gitu barangkali Pak ya. Kalau seandainya kita mencari siapa sosok bapak tauhid, ya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki gelar Khalilullah pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memulai perjalanan Nabi Ibrahim itu dari sebuah pertanyaan kenapa. Ketika melihat sebuah fakta bahwasanya masyarakat di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengalami sebuah penyimpangannya, itu menyembah kepada batu,
menyembah kepada berhala, Nabi Ibrahim itu ndak masuk di akalnya. Kenapa coba mereka menyembah kepada batu? Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat. Masa yang seperti ini jadikan sebagai Tuhan? Sehingga pertanyaan ini memunculkan sebuah jawaban-jawaban yang Nabi Ibrahim cari sendiri, direnungkan dan diresapi. Hingga Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwasanya ada sebuah zat yang mengatur alam semesta, yang tidak mungkin alam semesta ini terjadi dan terbentuk begitu saja. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sosok yang telah melalui begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan ketika menjalani hidup, baik dalam menjalankan misi kenabian ataupun baik menjalankan misi-misi yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ambil kisah di dalam surah Ibrahim, mungkin barangkali potongan ayatnya itu pernah viral mungkin Pak di kalangan saya ketika jadi santri dulu. Wa id qala Ibrahimu Rabbi ja'al hada baladan aminau wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Itu lumayan, saya SMA dulu lumayan ini Pak, lumayan sering kita ngajikan itu. Cuman saya agak malu kalau ingin menirukan gitu. Suara saya tidak semerdu Ustaz Bilal mungkin barangkali. Nah, suatu hal yang menarik bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yang tentu saja ujian itu adalah sebuah kenikmatan jika kita memposisikan bahwasanya ujian itu sebagai nikmat. Jadi akan saya mulai dengan ayat yang setelahnya, berarti ya Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, inni askantu, sungguhnya aku menempatkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, min dzurriyyati, sebagian dari anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang lembah tersebut tandus, tidak ada tanaman yang mau tumbuh, inda baitikal muharram, yaitu di tanahmu yang haram, yaitu di Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus sholata, wahai Tuhanku, ya Allah Subhanahu wa taala, liyuqimus sholata, agar mereka ini, dzurriyyatku ini mendirikan salat. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, maka jadikan hati-hati manusia ya Allah cenderung dan condong kepada mereka. Warzuqhum, dan beri kepada mereka rezeki, minas samarati la'allahum yashkurun, daripada buah-buahan, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencermati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Padahal yang ditinggal di sebuah lembah tersebut itu cuman Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail. Bukan dalam bentuk keturunan Pak. Yang ditinggalkan Nabi Hajar dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Namun di sini Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati, sebagian daripada anak keturunanku, yang memberikan tanda bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar itu akan selamanya menetap di sana. Yang namanya menetap tidak akan pergi. Yang namanya menetap tidak akan meninggalkan tempat tersebut apapun yang terjadi. Tempat yang akan ditempati bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tempat yang layak untuk ditinggali. Sebuah lembah yang tandus, nggak ada sesuatu yang hidup di sana. Bahkan ya begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika Imam Bukhari meriwayatkan dalam konteks ayat ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan Ismail ke sebuah lembah, ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan mereka, bapak-bapak, itu dipanggil sama istrinya, wahai Ibrahim, kamu ninggalin kami di sini. Ya, kalau bahasa kita mungkin begitu Pak. Nabi Ibrahim tidak noleh, jalan aja gitu. Berat Pak nih kalau seandainya kita mengambil ayat ini dari sudut pandang seorang suami gitu barangkali ya. Laki-laki mana yang tega Pak? Pak Kamal mungkin tidak tega ninggalkan istri, anak, Sofwan mungkin barangkali. Biasa kata bapak yang lain.
Itu merupakan sebuah ujian yang amat sangat besar, Pak. Dan Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Karena Siti Hajar alaihissalam juga bukan wanita biasa, bukan orang sembarangan. Pertanyaannya diganti. Aku nanya, kami tinggal di sini, nggak dijawab-jawab, sampai mati juga nggak bakalan dijawab. Maka dia mencari jawaban yang lain. Allahul ladzi amaraka bihada, kata Hajar alaihissalam, Allah yang memerintahkan kamu untuk berlaku seperti ini kepada kami. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh dan mengatakan iya. Kemudian ketika mendapatkan jawaban tersebut, maka Siti Hajar alaihissalam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami, lan yudoyi'una. Maka ketika mendengar jawaban tersebut, Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim berlalu begitu saja. Ketika berlalu begitu saja, kira-kira sudah tidak terlihat lagi bekas antara dirinya dan Hajar, Nabi Ibrahim mendoakan doa ini, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku menempatkan ini anak keturunanku di sebuah lembah, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, murni hanya untuk menaati perintahmu. Apa tujuan dan alasannya? Untuk menjaga Ka'bah Baitullah. Harapannya begitu, Pak. Nah, kalau seandainya kita melihat ketika ayat ini diturunkan kepada kaum Quraisy, di seakan-akan Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan bahwasanya bapak kita itu Nabi Ibrahim. Tujuan pertama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mendirikan bukan membangun, menaikkan pondasi Ka'bah ini adalah untuk bagaimana caranya liyuqimus shalah. Bukan cuman saya saja, tapi bagaimana caranya anak keturunan saya juga mampu untuk mendirikan sholat, untuk menjaga tanah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga Baitullah. Maka ketika misi ini telah dilaksanakan, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikan ya Allah hati-hati manusia itu condong ke sana. Hati-hati manusia itu mau mendatangi Ka'bah Baitullah untuk sekedar beribadah, mendatangi Makkah yang di dalamnya ada Baitullah untuk beribadah. Dan sampai sekarang, Bapak-bapak sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut masih terjadi. Kemudian tidak hanya itu saja, Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anaknya dan keturunannya. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Maka berikanlah kepada mereka ya Allah minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka mampu bersyukur. Maka bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ketika Mekah, sebuah tanah yang tandus, sebuah tanah yang tidak dapat tumbuhan di sana, itu buah dari segala jenis wilayah itu bisa masuk ke sana. Tujuannya cuma satu. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam inginkan cuma satu. Dengan ini semua, la'allahum yashkurun, agar mereka mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyutimma nikmatahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha? Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atasmu kepada Nabi Yusuf, kama atammaha 'ala abuwaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya juga kepada Nabi Ibrahim. Karena pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam segala bentuk cobaan, segala bentuk kerasnya dan kepedihan hidup sudah dirasakan. Yang harapannya dengan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk cobaan ini, generasi-generasi selanjutnya dalam konteks ini yaitu Nabi Yusuf alaihissalam juga mendapatkan pembelajaran yang sama. Karena ada kalanya pembelajaran tidak diperoleh dari sesuatu yang sifatnya santai-santai saja. Mungkin begitu Pak ya. Mungkin diantara kita, banyak diantara kita di sini untuk mendapatkan sesuatu yang berharga memang banyak yang harus dikorbankan. Karena sejatinya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan dan target kita, kita harus rela meninggalkan sesuatu yang lain. Itu sudah menjadi kaidah umum saya rasa Pak di kalangan kita.
Maka dari kisah Nabi Ibrahim ini, dari cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ini, yaitu penuturan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita bisa sama-sama mengambil pelajaran bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian yang sedemikian rupa, mungkin barangkali dari beliau dibakar, kemudian bukan hanya itu saja Pak ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan Siti Hajar dan Siti Hajar dan Ismail kemudian tumbuh, tahu-tahu Nabi Ibrahim datang lagi Pak ke Mekah. Cerita sama anaknya, "Inni arafil malam anni adbahuk." Wahai Ismail, Bapak mimpi. Bapak bermimpi. Ketika Bapak bermimpi, dalam mimpi Bapak itu nyembeli kamu. Kira-kira pendapatmu seperti apa? Itu sudah mulai tumbuh lah Pak. Jadi kita udah punya anak sudah mulai lucu-lucunya itu. Umur 7 tahun 8 tahun. Nabi Ismail alaihissalam karena tahu bapaknya juga seorang nabi, langsung mengatakan, "Faf'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nek kalau kita kan tahu Pak ending dan ceritanya seperti apa, diganti dengan kibas kan. Nek kalau Nabi Ibrahim kan saat itu tidak tahu bakalan diganti Pak. Semana kira-kira nek kalau sana tidak diganti, kan begitu kekhawatiran seorang ayah mungkin barangkali. Nek kalau temenan dibelai piye, kita udah tahu endingnya seperti apa. Nek kalau Nabi Ibrahim yang saat itu melaksanakan kan tidak tahu Pak. Jadi ujian dengan kaumnya didapati, ujian istri dengan anak didapati, ujian dengan anaknya sendiri juga sudah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Dan bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Rabbi ja'alni muqimas sholati. Setelah ada yang ingat Pak ayat setelahnya Pak? Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sekelas Nabi Ibrahim saja bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, innaka ta'lamu, sungguhnya engkau mengetahui ma nukhfi, apa saja yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa saja yang kami ucapkan yang terlihat kepada kami." Sekelas Nabi loh Pak, sekelas Nabi loh, masih mengakui bahwasanya kadangkala dirinya itu alfa, kadangkala dirinya itu lalai, kadangkala mungkin banyak hal yang dirasa bahwasanya hal tersebut salah, tapi kita tidak merasa bahwasanya itu salah. Contoh seperti saya mungkin lupa bawa peci. Misal, kebetulan saya lupa bawa peci Pak. Begitu. Lantas bagaimana dengan kita yang banyak alfanya, banyak lalainya, banyak lupanya, banyak dosanya mungkin barangkali, melakukan hal-hal sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang ketika tidak ada manusia yang melihat, kemudian menjadi orang yang paling alim ketika manusia melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan itu dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada Pak sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Nabi Ibrahim tidak hanya mengharuskan para generasinya untuk bersyukur, namun Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyatakan dirinya bersyukur. Sebagaimana beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi wahabali. Aku bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi Ibrahim. Wahabali, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku alal kibari, ketika usiaku sudah menjelang usia senja. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim dan Ishak. Di dalam tafsir Al-Qurtubi Pak yang saya baca tadi, jadi Nabi Ismail itu lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Gimana?
100 kurang siti. Ada yang mengatakan di usia 120 riwayat setelahnya. Kemudian Nabi Ishak itu sekitar 112 tahun. Itu bukan usia belia lagi, Pak ya. Sudah usia senja itu. Mungkin saya berpikir kayak gitu juga, Pak. Bisa jadi usia segitu kalau orang dulu ya masih. Tapi dalam konteks ini alal kibar loh, Pak. Kibar itu kan udah wes tuwe, udah tua, Pak. Alal kibar ya ketika di usia tua, bukan usia yang muda lagi, aku dikaruniai anak. Seakan-akan memberikan indikasi kepada kita, Bapak-bapak, aku sebenarnya itu enggak layak diberikan karunia anak, tapi aku diberi karunia anak gitu loh, kurang lebih. Di usia seperti itu aku, istrinya juga kan sudah tua, Pak. Jadi seakan-akan memberikan kepada kita, indikasi kepada kita, Nabi Ibrahim alaihissalam mampu untuk bersyukur atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan dalam konteks ayat ini, Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menuntut balas atas setiap musibah yang bukan musibah, ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebagai bentuk tawasul. Ya Allah, aku dulu udah dibakar ya Allah sama kaumku. Mbok yo ndak ada begitu, Pak. Bahkan kalimat yang paling diutamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kalimat syukur atas segenap kehidupan. Mungkin kan barangkali, kalau mungkin bapak-bapak saya tidak tahu, saya kadang-kadang pernah di posisi seperti itu, Pak. Ya Allah, perasaan aku nggak bajingan-bajingan banget deh sebagai manusia kayaknya dibanding-bandingkan orang-orang yang lain. Kok aku kok gini banget sih ya Allah, saya pernah berada dalam posisi itu, Pak. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak yang lain. Ya Allah, masa kayak gini sih ya Allah? Saya ada pada posisi itu. Ya Allah, masa aku, ya Allah kok nginimen sih uripku gitu loh. Mungkin barangkali, saya tidak tahu kalau bapak yang lain. Kalau saya pernah dalam posisi itu. Wes sukut-sukut pakok yang penting, Pak ya. Yang penting itu rahasia antara diri kita dan Allah sajalah. Nah kemudian setelah mempelajari ayat ini, Pak, saya merasa tertampar, ya Allah. Kok begitu durhakanya sekali saya menjadi manusia ini, ya Allah. Sehingga makanya saya sampaikan di awal, bentuk kualitas seorang hamba, kualitas yang tidak biasa-biasa saja itu, Pak, ketika dia mampu melihat celah untuk bersyukur. Jadi bagaimanapun kondisinya, dia masih mampu mengatakan alhamdulillah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam posisi, Pak, seperti itu tadi. Ya Allah, aku menempatkan anak istriku begini-begini, ya Allah. Tidak dimintakan, Pak, sesuatu yang tidak ada, liyukimus sholah saja. Karena dengan sholat itu mereka semua akan terjaga, Baitullah akan terjaga. Maka Nabi Ibrahim meminta sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mampu sholat, otomatis hubungan mereka antara Allah Subhanahu wa taala terbangun dan terbentuk. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, karena mereka menjaga Baitullah ini, ya Allah, jadikan mereka sebagai contoh. Ketika mereka menjadi contoh, orang-orang yang ada di sekitar mereka itu datang untuk melihat contoh yang baik itu seperti apa. Aku berharap keturunanku itu begitu, ya Allah. Dan Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, untuk urusan rezeki jangan bebankan mereka urusan itu. Maka farzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Agar mereka semua semakin bersyukur. Agar mereka semua semakin menerima kenyataan pahit bahwasanya mereka tinggal di tengah-tengah lembah tandus. Nah, kalau dulu, Pak ya. Kalau sekarang udah makmur. Arab Saudi, Pak. Duit toh di sini. Lah mungkin itu salah satu berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sesuatu yang orang tidak menyangka ada kehidupan di sana, ternyata sekarang jadi kilang minyak, Pak ya. Jualannya jualan minyak. Itu mungkin bisa jadi berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim adalah wa min dzurriyyati, anak keturunanku. Tidak egoisnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu, Pak. Jadi Nabi Ibrahim tidak ingin kesolehan, ketakwaan hanya sebatas ketika aku hidup. Namun bagaimana caranya anak keturunanku juga memperoleh itu semua? Bagaimana anak keturunanku juga bisa menjadi simbol untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim melihat bahwasanya anak keturunan ini bukan sebagai beban, tapi aset. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat sebuah anak ini sebagai tanggung jawab, tidak, tapi melihat keturunan ini sebagai batu ataupun estafet yang menyambung dakwah antara generasi kepada generasi yang lain.
Jadi kalau seandainya Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mencontoh etika dari doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Bapak-bapak sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguhnya Tuhanku itu amat sangat maha mendengar tentang apa yang aku doakan. Kemudian ayat yang selanjutnya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak keturunanku orang-orang yang mampu dan menjaga senantiasa mampu untuk melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Kerennya Nabi Ibrahim, kadang-kadang saya juga baru berpikir akhir-akhir ini di sini, Pak. Nabi Ibrahim senantiasa apa namanya ya? Menyampaikan kata Rabbana taqabbal minna. Kata-kata taqabbal itu loh, Pak. Taqabbal kan artinya menerima, Pak ya. Taqabbal artinya terimalah ya Allah. Jadi seakan-akan ingin memberikan indikasi kepada kita. Ini kita belajar dari teman-teman kita dari kalangan Nahdien, mungkin sering setelah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Inna mintum taqabbal ya karim. Mungkin kan begitu, Pak. Saya yakin inspirasinya dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setiap kali melaksanakan amal, karena dia tahu amalan tersebut dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia mengatakan, ya Allah, aku sudah beramal, terima ya Allah. Yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan spesial antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Kan kurang lebih begitu, Pak. Rabbana taqabbal doa. Maka saya menyarankan ini, Pak, kepada kita yang berhadir di sini, setiap kali kita melaksanakan amal soleh apapun itu, kita sematkan kalimat ini. Rabbana taqabbal. Apapun itu taqabbal minna, kalau seandainya amalan, kalau kita berdoa ya Allah taqabbal doa, ya Allah terima amalan kami ya Allah. Karena kata-kata taqabbal ini saya rasa adalah kata-kata sebuah persembahan dan pengharapan dari kita yang meminta kepada orang yang, kepada zat yang kita mintai darinya sesuatu. Maka jangan lupa, Pak. Jadi seakan-akan jadi memberikan indikasi kepada kita nih, kalau beribadah itu jangan seakan-akan rukun dan syaratnya terpenuhi saja. Kan begitu kira-kira. Kalau seandainya kita sholat sudah terpenuhi syarat, terpenuhi rukun dan terpenuhi yang lain, sudah sah secara fikih, kan begitu kurang lebih. Kita tidak dituntut untuk mengkodok dan mengganti lagi karena sudah sah secara beribadah. Namun pertanyaannya, sah sudah tentu diterima atau tidak? Maka itu akan berimbas kepada perilaku kita setelah sholat bagaimana. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kan, Pak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah sholat yang kita lakukan itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Itu terlihat dari kita setelah sholat. Itulah indikator sholat kita diterima atau tidak. Karena sejatinya tidak ada amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, perintahkan kepada kita, melainkan amalan soleh tersebut akan memberikan dampak positif kepada hidup kita. Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada ayat tadi, pada ayat yang kita bahas tadi. Jadi begitu, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kan begitu sih, Pak. Kadang-kadang kalau seandainya kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, kita itu minta, Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atasnya, ya kan, Pak? Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, siapa sih yang an'amta alaihim ini, yang diberikan nikmat atasnya ini? Para siapa sih sebetulnya? Mereka adalah para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Pertanyaannya, di antara golongan ini, Pak, ada nggak yang nggak diuji? Ada nggak, Pak, yang nggak diuji? Jadi kan secara tidak langsung kita meminta ujian dari Allah Subhanahu wa taala, gitu nggak kira-kira? Nah, kalau seandainya kita meminta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atas setiap ujian yang kita dapatkan dan kita peroleh. Karena memang sejatinya kehidupan ini kan isinya ujian semua, Pak. Mana ada ceritanya manusia tidak diuji? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kan begitu? Apakah manusia mengira
Ayyutsroku, mereka ditinggalkan begitu saja. Ayyakulu amanna, hanya sebatas mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan sampai ada ujian dalam hidupku, sama saja kita meminta mati saat itu juga. Karena tidak ada sejatinya manusia yang tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya seorang manusia yang memiliki, yang sudah mengetahui kodrat kita bakalan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana caranya setiap ujian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian di sini di dalam ayat ini juga, kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan asma-Nya yang mulia. Inna rabbaka alimun hakimun. Sungguh Tuhanmu itu, wahai Yusuf, alimun hakimun. Itu maha mengetahui lagi maha bijak sana. Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Yusuf mendapatkan nasihat ini dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, usia beliau masih belia, Pak. Masih usia anak kecil. Dan ketika Nabi Ibrahim lagi. Dan ketika Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu tidak pernah diberikan nasihat kecuali ada asma dan sifat Allah di dalamnya. Dari kecil Nabi Yakub alaihissalam sudah memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha bijak sana. Yang indikasinya, Pak, itu akan terlihat ketika nanti suatu saat Nabi Yusuf alaihissalam diuji. Umumnya, Pak, saya mengajak bapak-bapak untuk merenungkan masa kecil. Kita dulu beribadah, Pak, ketika SD, ketika belum tahu esensi beribadah, itu takut karena Allah Subhanahu wa taala, menyadari itu perintah, apa takut karo Pak EDW? Setengah-setengah, Pak, ya. Ada yang setengah-setengah. Saya masih ingat sekali dulu saya sholat itu, wah, bapakku ndak ada nih. Saya duduk situ, pura-pura sholat, tahu-tahu mau sok-sokan ruku. Oh, saya lihat bapak saya, Pak, sholat saya ulangi. Kemudian saya mulai sadar, saya mulai merenung. Saya tidak sama sekali, wallahi, tidak menyalahkan bagaimana metode orang tua saya mengajarkan saya ketika kecil, tidak. Saya rasa kita yang di sini juga tidak seperti itu. Namun di sini, bapak-bapak sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal tersebut kita mengetahui bahwasanya hal tersebut harus kita ubah. Hal tersebut jangan sampai terjadi di generasi kita. Makanya penanaman tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sedari dini kepada anak kita adalah suatu hal yang memang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Sehingga ketika kita tidak mengawasi anak kita, kalimat-kalimat yang biasa kita sampaikan kepada mereka itu, Pak, itu yang menjadi pengingat untuk mereka suatu saat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaiha saat itu, istri Al-Aziz, kan begitu, Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, saya sudah pernah menceritakan ini di prolog tentang surah Yusuf saat itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sama-sama ada kecenderungan, Pak. Tidak bohong laki-laki itu. Ada rasa itu, Pak. Cantik, siapa yang menolak coba? Falamma ra'a burhana rabbihi, ketika datang burhan, bukti dari Tuhannya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu teringat sama bapaknya, nasihat-nasihat ketika kecil itu muncul kembali memori-memori ketika kecil. Wah, begini-begini. Allah maha melihat, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Janganlah sampai kamu tahu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Masa kamu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala maha tahu, masa akan melakukan sesuatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala juga bakalan tahu apa yang kamu lakukan. Begitu kira-kira. Karena, Pak, sampai kapan kita bisa mengawasi anak kita? Kita terlalu sok menurut saya ketika kita merasa bahwasanya kita mampu mendidik anak kita dengan cara kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika anak kita berada di samping kita saja, Pak, itu masih ada kemungkinan jatuh dari tempat tidur, kan?
gelundung-gelundung gitu, nggak sadar, tahu-tahu jatuh. Itu berada di samping kita saja. Apalagi ketika anak sudah mulai remaja, tidak berada dalam pengawasan kita, maka di sini kita libatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga, agar setiap episode kehidupan yang dilalui oleh anak kita, Allah Subhanahu wa taala hadir untuk menjaga mereka agar tetap pada jalur di mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka ini penting, Pak, sebagai bahan renungan untuk kita. Sebagaimana yang Nabi Yakub lakukan kepada anaknya untuk menasihati Nabi Yusuf, itu juga yang kita lakukan untuk menasihati anak kita. Mulai menanamkan bagaimana keesaan Allah kepada mereka. Anak kecil itu saya belum merasakan anak saya, Pak. Aneh-aneh nggak sih pertanyaannya, Pak? Saya mau nanya nih, apa pertanyaan anak Bapak yang paling aneh pernah dilontarkan sama Bapak? Ingat enggak? Nah, kalau nggak ada, saya khawatir nggak deket sama Bapak ini. Ya bisa jadi ya benar. Apa sih, Pak, maksudnya? Saya perasaan dulu, ada nggak sih, Pak, Allah itu di mana ya gitu? Ada nggak sih yang nanya sama bapaknya seperti itu? Mungkin anak-anak kita ada nggak, Pak? Saya pengen tahu itu sebagai gambaran untuk saya juga. Anak saya masih umur 2 tahun soalnya ini. Oh, Capri, oh ya sip, takon. Atau jangan barangkali langsung di chat chat saja, Pak. Saya dulu, Pak, pernah ditanya sama anak saya begini. Jawaban saya serasa kok yang takon mumet Bapak gitu barangkali mungkin. Sopo sih pertanyaanmu aneh banget. Udah nggak usah cuci piring gitu misalnya. Dan yang lain sebagainya. Saya pengen tahu itu, Pak, terus terang. Karena kalau seandainya kita mengaca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa jadi anak kita sebetulnya potensi orang cerdas seperti Nabi Ibrahim. Cuman tinggal lagi kita nggak bisa ngadepi, kita yang sendiri mutus potensi kecerdasan anak kita. Begitu banyak pertanyaan, mungkin kita nggak bisa ngadepi. Apa sih pertanyaannya kayak gini. Udahlah kamu, apa kamu tahu pertanyaan itu? Padahal itu murni memang penasaran dan rasa ingin tahu anak kecil. Sehingga tanpa kita sadari, kita yang memutus keingin tahuan mereka di masa yang akan datang. Bapak-bapak sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailina. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailina. Sungguh ada kata Allah Subhanahu wa taala fi Yusuf, dalam diri Yusuf, wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya, ayatun tanda-tanda lisailina bagi sesiapa saja yang bertanya. Sa'ala yas'alu itu bisa diartikan dua, Pak. Yang pertama bisa kita artikan dengan bertanya. Yang kedua bisa kita artikan dengan meminta, sebagaimana di dalam surah Ad-Duha, wa ammassa ila fala tanhar. Itu kan sigoh isim fa'il ya, sebenarnya. Sigoh isim fa'il dari kata sa'ala yas'alu. Di sigoh isim fa'il itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab ini, Pak, ya kita bahas sedikit. Itu kan apa ya? Satu kata itu bisa dipecah menjadi kata-kata yang lain. Contoh, nasoro artinya telah menolong. Yansuru artinya sedang menolong. Nasron artinya pertolongan. Mansoron artinya pertolongan juga. Ya kan? Kemudian kalau seandainya kita ingin menjadikan kata nasoro ini menjadi orang yang menolong, di nanya itu, di kata pertamanya itu kita tambahkan alif. Nasirun artinya orang yang menolong. Kalau yang ditolong mansurun. Begitu. Berarti kalau seandainya pakai kata lain ini, Pak, ya. Jadi kalau kata nasoro, orang yang menolong, berarti kan nasirun. Ya, Pak, ya. Kalau qoro'a berarti kalau itu artinya membaca. Kalau orang yang membaca, nah, tinggal tambahkan saja setelah huruf pertamanya itu alif menjadi qori'un, artinya orang yang membaca. Nah, dalam ayat ini di surah Ad-Duha ini, wa ammas-sa'ila falatan har, dan kepada orang yang meminta-minta di sini. Artinya bukan orang yang bertanya, tapi orang yang minta. Karena sejatinya orang yang bertanya itu meminta jawaban, kan begitu, Pak? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah indikasi kepada kita. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kehidupan, keesaan Allah Subhanahu wa taala.
pembelajaran yang amat sangat berharga lisailin, bagi siapa saja yang bertanya, bagi sesiapa saja yang mau untuk mempelajari dan meresapi serta merenungi bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu Bapak-bapak kira-kira yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam siapa namanya? Kemudian Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini termasuk salah satu ulama idola saya ini Pak, Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir juga, yang apa namanya, ilham beliau kenapa bisa menjadi seorang syekh itu gara-gara ngeprank bapaknya Pak. Ya suatu ketika Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kan orang Mesir ya, itu kuliah, disuruh kuliah ini aras-arasan, ngeprank bapaknya, dibeli buku segambreng itu. Ini dosenku nyuruh aku beli buku kayak gini, taruh semua di kos-kosan Pak. Dia pengen lihat respon orang tuanya itu seperti apa. Ternyata ketika orang tuanya dipanggil, suruh bayar bukunya, sama orang tuanya santai saja dibayar. Melihat keadaan orang tuanya yang seperti itu, hingga pada akhirnya terbuka hatinya, dibaca semua buku yang dibelinya itu Pak. Hingga pada akhirnya karena keberkahan bacaan dia, kesungguhan dia dalam belajar, dia menjadi salah satu ulama mutaakhirin, seorang mufassir juga, namanya Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang Mesir Pak ya. Nah, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwasanya ayat ini, laqad kana lakum fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, adalah sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelipur lara, sebagai obat, sebagai penguat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Karena sama-sama kita ketahui di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwasanya ayat ini, surah ini diturunkan secara lengkap ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi amul huzni, tahun kesedihan. Benteng luar dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu runtuh Pak. Benteng luar Abu Thalib Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kalangan kaum Quraisy saat itu, sudah tidak ada lagi alasan orang-orang kafir Quraisy untuk menyiksa Nabi Muhammad, karena Abu Thalib yang biasa menghalang-halangi sudah tidak ada lagi. Semakin leluasa kafir Quraisy untuk menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kewafatan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a human ya Pak ya, sebagai seorang manusia juga merasakan kesedihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hibur. Nabi Yusuf alaihissalam itu saudara-saudaranya nggak ada yang care sama dia, nggak ada yang peduli sama dia. Bani Hasim itu masih peduli loh sama Muhammad. Sehingga tatkala membandingkan antara satu kisah yang dialami Nabi Muhammad SAW dan kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW merasakan semangat kembali dalam menjalani dakwah-dakwah di kemudian hari. Baik Bapak-bapak sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin." Di sini apa namanya Pak? Tokohnya sudah mulai berpindah. Yang tadi kita membahas tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, sekarang kita membahas anak-anaknya. Itqalu, ketika mereka berkata, ketika saudara-saudara Yusuf berkata, la Yusufu, sungguh Yusuf itu, wa akhuhu dan saudaranya, yaitu Bunyamin, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, wa nahnu usbatun, sedang kita lebih kuat daripada kedua adik kita. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh kata mereka ini, inna abana, ayah kita, lafi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Jelas nih, oh, bapak kita ini apa sih gitu loh, bahasa kita ini. Iri-irian antar anak gimana Pak? Saya pengen tahu ini juga. Gimana sih Pak iri-irian antar anak itu? Misal kita punya anak nih, satu kita belikan ini, satunya kita beliin apa? Itu kok kayak aku ora gitu misalnya. Maka ketika melihat ayat ini Pak, kita harus menyikapi dengan bijak. Benar nggak pernyataan yang disampaikan oleh saudara-saudaranya? Nek kalau seandainya kita lihat ayat sebelumnya, memang terlihat jelas Pak, kasih sayang Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu lebih dicurahkan kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Kenapa? Mereka masih kecil Pak. Nek kalau seandainya kita umpamakan nih Pak ya, kita udah punya anak kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, sama kelas 1 SMA. Yang kelas 1 SMA jatuh Pak.
masih kita tolongi nggak kira-kira? Paling cuman kita bilang kalau jalan alon-alon. Ya enggak? Nek kalau anak kita masih umur 3 tahun tahu-tahu jatuh, jalan alon-alon kan enggak. Bakalan kita tolongin. Lantas atas dasar alasan apa? Saudara-saudaranya yang secara usia dan fisik lebih matang mengatakan bahwasanya ayahku lebih cinta daripada aku. Dan itu semua bermula, Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hati ini sudah mulai tumbuh sebuah penyakit yang disebut dengan hasad. Yang disebut dengan hasad. Sebuah penyakit yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah penyakit juga yang menjadikan Qabil membunuh Habil. Jadi kalau orang yang hasad itu Pak, jadi seakan-akan sesuatu yang besar jadi kecil, sesuatu yang kecil menjadi besar. Jadi ketika pengambilan keputusan itu seakan-akan udah nggak logis lagi Pak. Hal tersebut terbuktikan dari kalimat ini. Pada kalimat setelahnya ketika mereka rembukan uqtulu Yusufa. Nek kalau gitu, supaya cinta orang tua kita kembali kepada kita lagi, bunuh saja Yusuf. Hanya ingin sekedar mendapatkan cinta dan kasih sayang dari perhatian dari ayahnya. Uqtulu Yusufa wa atrahuhu ardon. Ya sudah, ketika kalian buang, bangkainya buang saja entah kemana kalian mau. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nah setelah itu kalian kembali lagi ke wajah ayah kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Nah setelah itu kalian taubat dan jadi orang soleh. Oh, bisa kayak gitu kira-kira Pak. Sering bisikan-bisikan seperti ini kayaknya muncul. Serapopo. Gak apa-apa, malam ini aja. Besok kita masih bisa taubat. Wis, rono sing nyawang. Aman. Sama kan Pak? Dengan kemaksiatan, memang kemaksiatannya bersama, tapi polanya memang kemaksiatannya beda, tapi polanya sama. Jadi seakan-akan di sini mereka rembukan nih Pak, rembukan. Kita bunuh saja Yusuf. Setelah itu kita kembali kepada ayah kita dengan perasaan sedih, seakan tidak terjadi apa-apa. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Nah setelah itu kita taubat. Setelah itu kita memperbaiki diri. Setelah itu kita menjadi orang-orang yang soleh. Kira-kira taubat yang seperti itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah dijawab Pak, kita sendiri yang tahu itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, salah seorang di antara mereka berkata, qala qailum minhum. Salah seorang dari mereka berkata, la taqtulu Yusufa. Ini lebih keji lagi Pak. Yusuf enggak usah dibuang. Enggak usah dibunuh, mohon maaf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Masukkan saja Yusuf di dalam sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Supaya orang itu mengambil, supaya orang-orang yang lalu lalang itu mengambil mereka, in kuntum fa'ilin, jika kalian ingin melakukan sebuah perbuatan. Ada dua kemungkinan Pak, antara diselamatkan dan dia pergi, atau mati secara mengenaskan di dalam sumur. Intinya satu Pak, bagaimana caranya orang-orang yang sudah tertanam rasa hasad dalam hatinya untuk menghilangkan orang yang dihasati. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf alaihissalam itu ingin menghilangkan Nabi Yusuf, dalam konteks ini membunuh Nabi Yusuf, agar Nabi Yusuf hilang dan cinta orang tua, perhatian orang tua itu jatuh kepada mereka. Maka Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang mengetahui bahwasanya ini adalah penyakit, yang ketika penyakit ini masuk ke dalam hati kita, tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengeluarkan penyakit ini Pak. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, hasad itu memakan kebaikan, yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api yang memakan kebaikan. Sifat api itu Pak,
itu akan senantiasa menempel kepada apa yang dia bakar, sehingga dia tidak memiliki tempat sandaran lagi. Nek kira-kira kita amal soleh terus, namun ada penyakit hasad ini dalam hati, hanya tinggal menunggu waktu kita nggak beramal soleh lagi, sedangkan hasad itu terus membakar segala amal yang kita miliki. Maka ini menjadi pelajaran penting untuk bisa kita amalkan, Pak. Bukan hasadnya kita amalkan loh ya, tidak. Bagaimana caranya? Dengan adanya kisah ini, kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa hasad, dari sifat hasad, yang mana sifat hasad itu sendiri sudah terbukti, Pak, dari lintas generasi. Bahkan setelah Nabi Adam diciptakan, iblis memiliki penyakit ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari predikat makhluk yang alim. Kemudian yang bunuh itu Qabil apa Habil, Pak? Yang bunuh Qabil ya, yang dibunuh Habil. Kemudian Qabil juga merasakan hal yang sama, Pak. Hanya untuk melampiaskan rasa hasad yang ada pada hatinya, la aqtulannak. Itu kalimat yang dia utarakan kepada saudaranya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi kepada kita melalui kisah Nabi Yusuf ini, Pak. Jangan sampai perasaan hasad ini meresap ke dalam hati kita, mengalir di dalam nadi, menjadikan kepala kita mendidih sehingga kita tidak mampu untuk berpikir lagi. Sedangkan kita sama-sama mengetahui ending dari sifat hasad yang merasuk ke dalam jiwa bukanlah ending yang baik, bukanlah akhir yang baik. Maka melalui berkah majelis ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita manusia-manusia yang mampu untuk menghilangkan sifat hasad dan menjadikan dan kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita manusia-manusia yang mampu untuk bersyukur atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, Pak. Pas ya jam 9 ini, pas banget nih, saya lihat HP jam 9. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal ta'allumana ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan diterimanya amal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan setiap nasihat baik yang saya sampaikan untuk diri saya secara khusus, secara pribadi, dan umumnya kepada para jamaah yang berhadir di sini dan kepada keluarga kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.